Kasus hukum antara Julia Perez dan Nikita Mirzani terus bergulir. Kemarin Nikita dengan didampingi kuasa hukumnya kembali memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Tidak hanya dimintai keterangan tambahan, Nikita juga menyerahkan barang bukti serta 2 orang saksi yang mengetahui secara persis duduk persoalan yang sesungguhnya. Biasa ditanya-tanyain, udah gitu aja. Pertanyaan, agendanya dulu hari ini. Agendanya hari ini saksi, pemeriksaan saksi, terus barang bukti, dikasih handphone, udah gitu aja. Terus ditanyain pertanyaan tambahan, udah. Ya udah 20-an, sekitar 20. Enggak sih, makannya cepet. Iya, yang Niki tahu aja, sepenglihatan Niki aja, udah itu doang. Tergantung penyidik itu nanti. Proses hukumnya kami serahkan semuanya kepada penyidik di kepolisian. Yang jelas hari ini ada 2 saksi yang dibawa oleh Nikita yang secara tegas menyatakan bahwa tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh Nikita. Sehingga seseorang yang telah membroadcast ke medsos bahwa Nikita melakukan pemukulan terhadap seseorang yang bernama Master L itu adalah tidak benar dan itu adalah fitnah. Ini yang kami buktikan tadi. Hendro sama Ferio. Soal siapa itu saya pikir saya tutupi identitasnya ya. Yang jelas saksi ini harus dilindungi. Udah itu aja. Dari temannya Nikita. Bukan, orang yang mengetahui. Yang namanya saksi itu adalah orang yang mengetahui, melihat dan yang menyaksikan kejadian. Jadi 2 orang ini yang pada saat kejadian ada di situ dan mengetahui bahwa Nikita tidak melakukan pemukulan seperti yang dituduh dan difitnah oleh yang kami laporkan saat ini. Tidak hanya menghadirkan saksi sebagai pembelaan dan pembuktian diri kalau ia tak pernah melakukan pemukulan terhadap Lucky, asisten Jupe, Nikita Mirzani pun rela telepon genggamnya disita polisi demi kepentingan penyidikan. Yang diminta handphone, jadi handphonenya dikasih. Disita. Iya, di Barang buktinya yaitu handphone dari pihak pelapor, yaitu saudari NM. Alasannya yaitu dengan barang bukti tersebut untuk menggali proses penyidikan lebih lanjut. Demikian. Nikita sudah bolak-balik ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Lantas, kapankah Jupe dipanggil untuk dimintai keterangan pula sebagai terlapor? Untuk pemeriksaan dari terlapor dengan inisial JP itu dari kewenangan dari kami sebagai penyidik. Jadi tidak dapat dipublikasikan kepada rekan-rekan media. Untuk pertimbangan studi kesehatan nanti sebelum dilakukan pemeriksaan apabila yang tersebut masih sakit akan kita periksa ke dokter kesehatan terlebih dahulu. Oh gitu. Jadi artinya harus dalam keadaan sehat untuk pemeriksaannya. Iya. Setelah menggali keterangan dari Nikita Mirzani dan para saksi serta mengumpulkan barang bukti yang ada, akankah polisi menaikkan status Julia Perez dari saksi terlapor menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik ini? Belum dapat kita simpulkan, Mas, ya. Jadi ini proses masih panjang, proses penyidikan kita masih panjang. Karena kan orang ini kan juga cuma 1 orang. Iya, kita masih prosesnya penyidikan masih panjang. Status dari terlapor. Masih sebagai saksi. Masih menjadi Iya, saksi semua sebagai saksi. Iya, cuman efek jerah aja sih. Ya Niki nggak tahu proses hukumnya sampai mana. Kalau memang jatuhnya nanti sampai ke pengadilan ya Bu, ya ikutin aja prosesnya. Nikita Mirzani melaporkan Julia Perez ke polisi dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik lantaran tak terima dituding telah memukul asistennya Lucky. Sebenarnya Nikita mengaku sudah memaafkan Jupe. Jupe pun juga sudah melakukan permintaan maaf di depan media massa seperti yang dikehendaki Nikita. Namun Nikita tetap saja melanjutkan proses hukumnya. Tak terima dengan hal tersebut, Jupe pun balik melaporkan Nikita dengan pasal yang sama. Di waktu yang hampir bersamaan, Lucky juga melaporkan Nikita Mirzani. Maka kini Nikita, Jupe, dan Lucky saling berseteru di ranah hukum. Iya, makanya jadi bertele-tele kan. Jadi dari pihak sana juga beliaunya juga udah laporin Niki atas pencemaran nama baik. Lucky juga laporin. Tapi kalau Lucky laporin Niki sih kayaknya ada gila-gilanya. Soalnya bukan Niki yang pukul, dia juga tahu kan dia ada WhatsApp-nya. Gitu. Jadi kalau dia laporin Niki, bilang Niki yang pukul segala macam, nggak ngerti juga. Mungkin kena radiasi juga kali. Kalau minta Untuk sementara ini ya. Untuk sementara iya, tapi kalau dibilang Niki udah maafin belum? Udah dari awal juga udah Niki maafin gitu.
Cuman kan dari pihak sananya bersikeras terus. Padahal Niki udah bilang berkali-kali, Kak, bukan Niki, tapi dia tetap malah, lu udah gue laporin, jadi dia duluan yang mau laporin Niki. Ya, Niki kan juga nggak mau tinggal diam dong, masa Niki dilaporin nggak salah, akhirnya Niki laporin, ternyata dia belum laporin, jadi laporan Niki udah masuk duluan gitu. Kalau Niki sih gimana ya? Kalau Niki kalau ditanya udah maafin udah gitu, cuman kan proses hukumnya udah jalan, terus biar dibuktiin aja gitu. Masalahnya kan takut, Niki nggak mau kalau semua orang jadi takut gitu deket sama Niki gara-gara emosian, tukang pukul. Niki cuma mau mengklarifikasi itu aja. Terus ya kalau Niki sih cuma bisa doain aja semoga Kak Jupe cepat sembuh. Sementara Nikita Mirzani sibuk memberikan keterangan serta menyiapkan saksi dan barang bukti, Julia Perez masih asik plesiran di Mesir. Usai menunaikan ibadah umroh bersama orang tua dan pasangan suami istri sahabatnya, Ria Irawan dan Meiki Wongkar. Al Eldul tim sendiri untuk mensosialisasikan ayahnya di Kabupaten Bekasi ini. Jadi saya setiap hari di mana, Al Eldul setiap hari di mana gitu. Hanya hari ini aja bareng-bareng nih. Tapi setiap weekend kita bareng lagi. Sabtu Minggu kita bareng lagi. Dani juga menyadari bukan hanya putra-putranya saja yang memiliki magnet untuk menarik perhatian publik. Ia juga melibatkan para artis yang bernaung di manajemen artisnya untuk ikut program sosialisasi tersebut, termasuk sang istri Mulan Jamila. Hari ini Mulan ada di 2 titik, The Virgin ada di 1 titik, Dewi hari ini semua RCM ada di seluruh Bekasi. Hari ini ya, berbarengan semua. Ya. Keterlibatan Dul dalam program sosialisasi sang ayah rupanya disambut positif oleh remaja berusia 16 tahun tersebut. Dul merasa beruntung diajak ikut serta sehingga ia bisa memiliki pengalaman politik sejak usia muda. Pengalaman berkesan juga didapatnya dari program ini. Ya paling ini doang di Cakar kemarin ada. Ya mungkin maklum ibu-ibu ya kalau udah gemes. Saya tarik akhirnya dicakar, beat ya nggak apa-apa, cuma keren kok. Ya saya senang ya karena saya juga bisa lihat warga sekitar Bekasi ya, sebagai anak saya juga bantuin ayah ya. Jadi ya senang dan seru. Program sosialisasi sendiri adalah rangkaian dari masa kampanye dalam Pilkada serentak 2017. Namun karena belum dijadwalkan untuk menyampaikan visi dan misi, Dani sadar ia hanya bisa menjalankan sosialisasi itu saja. Ia juga menyadari popularitas dan nama besarnya bukanlah jaminan untuk meraih simpati rakyat. Ia tetap perlu menyambangi serta bersilaturahmi dengan warga Kabupaten Bekasi secara keseluruhan. Bukan, ini bukan kampanye, sosialisasi aja. Masyarakat Bekasi kan perlu tahu, mereka mungkin mendengar Ahmad Dhani mencalonkan diri menjadi wakil bupati Bekasi, tapi apa iya? Gitu. Nah, kedatangan Al Eldul itu untuk mengkonfirmasi kepada masyarakat Kabupaten Bekasi bahwa memang Ahmad Dhani serius untuk menjadi pemimpin Bekasi. Keputusan Dani melibatkan seluruh anak-anaknya dalam masa kampanye ini memang sengaja dilakukan agar mereka memiliki pandangan lain dalam kehidupan. Dani ingin mengenalkan politik kepada putra-putranya agar mereka juga mengenal dunia yang pernah digeluti oleh kakek mereka yang juga seorang politisi. Udah gede ya? Iya, iyalah, minimal mereka dalam satu environment. Ya dulu mereka waktu masih umur 5 tahun juga nggak punya pilihan. Mereka terpaksa ikut ayahnya show, konser dewa. Mereka terpaksa ikut ayahnya latihan dewa, latihan musik gitu. Lama-lama mereka suka musik.